Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Saya perajin batik yang tinggal di Desa Caruban, Dusunnya Kelingan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Saya mulai membuat kerajinan batik dari tahun 2011 sampai sekarang, jadi sudah berjalan selama sekitar 13 tahun. Saya perajin batik fokus di batik tulis, karena kebetulan konsumen yang pesen ataupun yang menyukai produk saya itu sebagian besar, hampir 90% mereka menyukai yang produknya batik tulis. Jadi saya menyimpulkan saja kalau memang saya harus fokus di kerajinan batik tulisnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memproduksi yang batik cap juga, karena berpengaruh dari harga dan juga kualitasnya juga berbeda. Sesuai dengan basic saya, karena saya lahir dari Jogja, kebetulan dari sana keluarga saya mayoritas perajin batik, jadi saya belajar dari keluarga, saya mendapat ilmu dari keluarga saya, cucu-cucu kakek semua 80% juga perajin batik. Saya belajar otodidak, saya terapkan, dan saya melanjutkan kegiatan saya di Temanggung ini. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan lancar, dan bahkan yang awalnya saya hanya memproduksi 1-2 lembar dan saya menjual di lingkup lokal saja, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjual dari lokal tetap berjalan, dari luar kota, bahkan untuk konsumen juga saya sering menerima tamu dari tamu asing, dan mereka juga menyukai produk-produk yang dari hasil karya kami. Di sini saya berkegiatan setiap hari. 50%-nya saya diproduksi dan 50%-nya diedukasi. Jadi setiap hari saya aktif untuk memproduksi dan selalu terbuka untuk bagi yang kepengen untuk berlatih ataupun kegiatan-kegiatan sekolah, untuk berkegiatan di tempat kami, ataupun saya yang harus sowan ke sekolahan, insya Allah saya selalu siap. Dan di sini saya akan juga cerita untuk proses batik tulisnya sendiri. Dari proses yang pertama adalah menjiplak atau mengeblat ataupun membuat desain. Bisa dimulai dari kertas dulu ataupun bisa langsung di kain. Dan proses yang kedua adalah nyanting. Nyanting adalah menerangkan malam ataupun lilin pada kain sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Kemudian yang proses selanjutnya adalah pewarnaan. Untuk batik yang sederhana itu hanya cukup cantingan sekali, pewarnaan sekali, dan proses terakhirnya adalah pelorotan. Itu yang batik sederhana, yang batik sangat simpel, dan bisa dikatakan itu sesuai dengan pengalaman ahli batik yang di atas saya, yang sudah profesional, itu dikatakan yang 1 kali proses itu masih batik mentah. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu sudah layak jual. Dan ada juga yang 2 kali proses, dari nyanting 2 kali, pewarnaan 2 kali, ngelorot 2 kali, itu sudah dikatakan batik yang sudah mateng. Memang untuk proses ataupun ilmu dari pengerjaan itu sudah di tingkat mahir. Itu juga berpengaruh dari harga jualnya juga pastinya lebih tinggi, lebih mahal. Itu dari proses yang pertama saya ulang membuat desain atau menjiplak, yang keduanya menyanting, ketiga pewarnaan, yang keempat adalah ngelorot. Itu yang dasar. Untuk yang proses terampil, proses mahirnya bisa diulang dari ngeblat, nyanting, warna, ngelorot, diulang lagi dari nyanting. Cantingan yang kedua itu saya sebut ngerining ataupun bironi. Terus pewarnaan yang selanjutnya setelah bironi itu adalah pewarnaan sogan. Yang selanjutnya adalah ngelorot lagi untuk melepaskan lilin. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pengeringan dan siap untuk dijahit untuk yang pakaian jadi.
ataupun siap jual untuk kita yang mau jual kain dalam bentuk lembaran. Itu. Dan untuk pewarnanya juga saya mengerjakan pewarna yang sintetis dan alami. Untuk yang sintetis saya pakai Remasol, Naptol, dan Indigosol. Untuk yang alami saya mengerjakan dari alam lingkungan sekitar yang bisa meminimalisir modal ataupun bahan baku. Seperti kulit kayu mahoni yang di sekitar sini tidak harus membeli, kita harus cari di kota lain. Di sini juga ada di lingkungan kita bisa cari kayu-kayu, kulit kayu mahoni, kulit kopi juga yang kebetulan di sini banyak yang panen kopi. Daripada itu limbahnya kulit kopi kebuang, itu saya manfaatkan untuk pewarna. Ada lagi daun mangga, lalu daun nangka, dan selanjutnya juga ada daun ketepeng. Itu biasanya terdapat di mana itu, di depan-depan sekolahan itu kayak banyak tanaman yang seperti itu, ataupun di pinggir jalan raya. Itu bisa kita manfaatkan, limbah yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan untuk menjadi pewarna yang nantinya bernilai jual yang tinggi. Dan pewarna yang alami ada juga yang tanaman dari Indigo strobilantes itu memunculkan spesial warna biru. Itu nilai jualnya juga lebih mahal dan prosesnya tentunya tidak mudah untuk membuat pewarna-pewarna yang dari jenis pewarna alami. Berbeda dengan sintetis yang nilai jualnya lebih murah, yang pengerjaannya juga tentunya lebih simpel. Jadi sekali kita membuat warna itu, larutan pewarna kimia itu kita celupkan sudah jadi. Seperti itu, berbeda dengan warna alami. Makanya kenapa bagi yang sudah tahu batik, pewarna alami lebih mahal, karena memang nilai dari prosesnya itu sudah berbeda. Dari kita membuat warnanya, kita mengolah warna untuk menjadi pasta itu tidak mudah dan itu membutuhkan waktu berhari-hari. Dan itu celupannya bisa 5-20 kali. Itu sudah memakan waktu dan menggunakan tenaga yang banyak juga. Jadi nilai jualnya bisa lebih tinggi dari warna sintetis. Dan untuk motif sendiri, karena saya berasal dari Jogja, motifnya saya mengkolaborasikan motif dari motif Temanggungan seperti kopi, seperti panili, dan lain-lain kayak hasil bumi Temanggung. Itu saya kolaborasikan dengan motif-motif klasik yang dari Jogja, karena saya dari Jogja itu, jadi ciri khas saya itu tidak saya buang. Dasar saya yang dari Jogja tidak akan saya buang, saya kolaborasikan saja agar motif-motif klasik itu tidak hilang dan tidak tertutup dengan motif-motif yang sekarang banyak bermunculan. Dan untuk pewarna saya basic di pewarnaan Sogan. Ya, pewarnaan klasik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya menerima pewarnaan yang selain warna Sogan seperti merah, hijau, biru muda, oranye, seperti itu saya juga tetap melayani untuk pesanan seperti itu. Dan untuk teman-teman ataupun ibu guru, bapak guru yang mau ngajak putra-putri di sekolah, dan bagi siapapun yang pengen belajar bersama dengan kami dari warna sintetis alami, insya Allah saya selalu siap. Yang pengen berkunjung, berkegiatan di rumah, ataupun saya yang harus sowan ke sekolah ataupun ke tempat-tempat tertentu, insya Allah saya juga siap. Saya membuka kesempatan untuk belajar bersama, dan saya juga memberikan kesempatan untuk misal tidak belajar tapi sekedar berkunjung melihat produk-produk kami, silahkan datang ke tempat kami, ke tempat produksi kami. Terima kasih.